Ya, pemirsa, malam ini Kaisang dan Erina tengah menjalani prosesi malam Midodareni, dan untuk melihat suasana terkini, suasana dari Midodareni ini, kita sudah terhubung dengan rekan Zila Hairunisa langsung dari Yogyakarta. Zila, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Juno, pemirsa, saat ini saya berada di rumahnya Erina, tepatnya saat ini prosesi Midodareni tengah berlangsung, yaitu prosesi Catur Wedo. Itu di mana ini adalah pemberian wejangan kepada Kaisang selaku calon pengantin pria. Itu biasa isinya wejangan mengenai pernikahan dan disampaikan dengan bahasa Jawa. Sebelumnya prosesi lainnya juga telah dilakukan, yaitu di mana tadi ada pasrah tampi, di mana penyerahan seserahan dari keluarga Kaisang dan keluarga Presiden Joko Widodo kepada keluarga Erina. Lalu tadi juga ada penyerahan peningset yang secara simbolis juga dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari keluarga. Lalu tadi juga sudah ada prosesi tirta wening, itu di mana ada air tirta wening ini dari Bunda Erina untuk diberikan ke Kaisang untuk diminum begitu. Lalu tadi Catur Wedo itu juga saat ini tengah berlangsung, dan Juno, ini suasana di sini begitu sakral karena memang acara Midodareni sendiri ini adalah semacam upacara yang intimate begitu, tidak banyak orang yang datang karena tadi juga hanya keluarga Jokowi, namun keluarga Presiden Jokowi, namun tadi beberapa menteri juga hadir seperti Mensesnek Pratikno, lalu ada Menteri Investasi Pak Bahlil Bahlia, juga lalu ada istri dari mantan Wapres Budiono, dan juga tadi ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga ikut dalam rombongan keluarga besar Presiden Joko Widodo. Lalu nanti ini ada beberapa tahapan lagi dalam prosesi Midodareni yang akan dijalani oleh Kaisang dan juga Erina dalam rangka adat pernikahan Jawa mereka. Itu ada tili nili itu, dan sebelumnya juga ada perkenalan keluarga. Nanti sesaat lagi ini akan ada perkenalan keluarga yang akan dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari keluarga, di mana kalau perwakilan dari keluarga Presiden Jokowi akan disampaikan pada keluarganya itu melalui Gibran Rakabuming Raka selaku juru bicara keluarga. Dan kalau dari keluarganya Erina itu nanti ada dari kakak Erina yaitu Alen Gudono. Lalu nanti ada Tili Nili. Ini karena Erina ini masih dipingit begitu Juno. Jadi nanti akan diintip nih ke kamar pengantinnya gitu. Erina tuh ada nggak sih di kamar gitu. Dipastikan bahwa Erinanya itu masih ada di kamar karena untuk kesiapan di pada acara akad nikah besok pagi. Lalu juga nanti ada penyerahan kancing gelung, di mana penyerahan kancing gelung ini merupakan perlengkapan yang akan dipakai atau digunakan oleh Kaisang pada akad nikah besok pagi kepada keluarga Erina. Dan ada juga Kaisang akan menjalani prosesi nyantri, di mana Kaisang ini akan bermalam di rumah keluarga Erina, juga nanti akan dijamu dengan makan malam begitu, tapi mereka tetap tidak boleh dipertemukan karena Erina itu masih dipingit, katanya tuh biar biar nanti tuh pangling begitu besok pas akad nikah. Lalu nanti yang terakhir ada prosesi penyerahan angsul-angsul. Ini merupakan penyerahan seserahan balasan dari keluarga Erina kepada keluarga Kaisang, di mana biasanya angsul-angsul ini tuh berisi seperti makanan, kue-kue tradisional, buah, dan makanan-makanan khas daerah masing-masing. Gino. Zila, kalau kita bicara mengenai pengamanan sendiri, saya dengar memang acara malam ini cukup ketat karena lebih private, seperti itu, lebih intimate hanya untuk keluarga. Dari pantauan Anda seperti apa, Zila, untuk pengamanan sendiri? Betul sekali Juno, karena ini memang acara yang intimate begitu ya. Jadi lokasi di sekitar acara ini juga diperketat, dan kita juga teman-teman media, awak media juga hanya boleh untuk memberikan live untuk dari jarak tertentu begitu, karena memang di sini sangat ketat karena banyak sekali penjagaan. Bahkan dari kemarin beberapa waktu lalu juga pemasangan CCTV juga telah dilakukan, dan anggota Pas Pampres juga telah berjaga-jaga begitu. Jadi bisa dibilang memang kondisi malam hari ini untuk acara Midodareni sendiri ini memang cukup ketat penjagaannya, Gino. Zila, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita tahu pemirsa, malam ini Kaisang dan Erina menjalani prosesi malam Midodareni, dan malam Midodareni menjadi salah satu tahapan pernikahan yang harus dilalui masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dalam adat pernikahan Jawa, Midodareni merupakan malam yang sakral menuju puncak nanti pernikahan. Lalu
seberapa sakral malam Midodareni ini, kita akan masih terus mengeksplor dan kita kembali bergabung dengan visual dari prosesi Midodareni untuk melihat bagaimana jalannya ini, dan kita coba kembali bergabung ya dengan visual. Pada malam hari ini kita saksikan bersama. Ada Bapak, Ibu, lalu di belakang sana ada adik ipar saya, Bobby, asli dari Medan, lalu ada adik saya, Kahiyang Ayu, lalu ini ada istri saya, Selvi Ananda, beserta anak, ini namanya Etes, lalu adiknya Lembah Mana. Dan ini namanya Kaisang. Kaisang yang nomor 3. Anaknya memang punya image selengean, tapi hatinya baik, bertanggung jawab, punya komitmen yang sangat baik, terutama di dunia kerja. Saya yakin nanti ke depan bisa membahagiakan Erina. Itu saja Bapak Ibu perkenalan singkat dari keluarga kami dari Solo. Yang jelas mau diperpanjang, Pak? Enggak perlu diperpanjang ya, Mas ya, biar lebih singkat aja. Kan yang paling penting hari ini saya ingin memperkenalkan adik saya saja. Yang jelas saya juga mohon titip, adik saya mohon dibimbing juga. Dan selebihnya waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Ibu keluarga dari Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gibran. Dari keluarga Mbak Erina, kami mohon dengan hormat kepada Mas Alen Adam Rinaldi Gudono. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Joko Widodo dan juga Ibu Hajah Iriana Joko Widodo beserta keluarga besar Bapak dan Ibu. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Bapak, Ibu, dan hadirin yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama perkenankanlah saya memperkenalkan keluarga besar almarhum Bapak Haji Gudono kepada keluarga besar Bapak Haji Joko Widodo agar dapat mempererat tali silaturahmi di antara dua keluarga besar. Bapak almarhum Gudono itu ayah saya, itu anak pertama dari 4 bersaudara. 3 saudara kandung dari keluarga almarhum Bapak. Sampai dengan saat ini yang masih sugeng adalah putri kedua, yaitu Ibu Ratnasari. Oh, ini tidak ada di dalam. Kemudian kalau ibu saya, Ibu Hajah Sofiatun Gudono, itu putri ketiga dari 6 bersaudara. Dari pasangan almarhum Bapak Haji Muhammad Aliuddin dengan Ibu almarhumah Hajah Zainun. 6 bersaudara
dari Ibu Sofiatun adalah ada 3 lelaki dan 3 perempuan. Yang nomor 4, paman saya itu sudah almarhum, dan 5 saudara yang masih sugeng adalah putra pertama. Ini ada yang di sebelah saya, Bapak Haji Abdul Muhaimin. Kedua, Ibu Zulaika, ini bude saya. Yang ketiga, ibu saya sendiri. Yang kelima itu Bapak Dr. Muhammad Masyudi. Dan yang keenam itu Ibu Dr. Ani Yunida. Jadi beliau semua itu hadir bersama suami istri, putra-putri, serta cucu di acara ini. Sementara ayah saya sendiri itu menikah dengan ibu saya itu tahun 89. Terus habis itu kan ikut bapak, ibu saya ikut bapak, almarhum bapak ke Amerika karena kuliah S2, S3. Nah, di sana itu saya beserta 2 adik saya, Nadia Sofia Gudono dan Erina Sofia Gudono. Jadinya nunut lahir di sana. Oh iya, yang keempat lupa. Yang keempat itu yang paling ragil itu lahir di Yogyakarta, Sania Sofia Gudono. Demikianlah perkenalan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dan memberkahi keluarga kita. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk perkenalan kedua keluarga calon mempelai. Mudah-mudahan semakin akrab, semakin dekat silaturahmi di antara kedua keluarga calon mempelai. Hadirin Bapak Ibu yang sangat kami hormati, upacara adat berikutnya adalah upacara adat Tilek Nite. Ibu Iriana Joko Widodo akan diantar oleh Ibu Sofiatun Gudono bertemu dengan calon menantu Ananda Erina Sofia Gudono. Mohon izin Mas Kaisang tampaknya tadi bawa bunga, apakah akan dititipkan untuk Mbak Erina? Boleh dititipkan Ibu untuk dapat disampaikan. Ibu Silvi dan Ibu Kahiyang terima kasih berkenan Tilek Nite. Ilir-ilir, sebuah lagu kuno karya Kanjeng Sunan Kalijogo akan kami kumandangkan. Bahas seberapa sakral makna di balik malam Midodareni, kita sudah terhubung dengan Irmayanti Meliono, pemerhati budaya Jawa. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, kita tahu ini Malam. Midodareni sedang berlangsung, tadi ada disebutkan Tilek Nite ya. Bagaimana Anda melihat prosesi ini yang memang penuh makna, Ibu? Oh ya, saya melihatnya sesuatu yang sangat menarik ya. Dalam era yang sekarang ini, katakanlah era digital, itu kenapa sebagian masyarakat atau bahkan masyarakat Jawa ini masih mempertahankan budaya Jawa. Saya rasa ini sesuatu yang penting. Jadi kalau untuk lihat ke depan, tidak hanya pada masyarakat Jawa, tapi masyarakat daerah yang lain juga bisa mengikuti seperti ini. Jadi melestarikan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu itu suatu menarik, dan itu menjadi semacam gift ya, atau menjadi suatu harta warisan yang tidak ternilai bagi generasi muda selanjutnya. Oke, jadi ibaratnya Ibu ini seperti showcase ya budaya Jawa ya. Kita hari ini beberapa hari ke depan juga melihat bagaimana tadi pakem-pakem sakral seperti itu. Dan yang menarik bahwa saya sebelumnya berbincang dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas bahwa prosesi yang dijalani Kaisang dan Erina ini memang cukup panjang ya Bu ya. Tapi memang kalau dalam adat istiadat Jawa memang sekompleks ini atau ada yang lebih kompleks lagi sebenarnya Ibu? Ya sebetulnya bisa saya jawab ya. Jadi sebetulnya memang sangat kompleks, itu tergantung pada pelaku budayanya sendiri. Jadi
dalam hal ini bisa diringkas atau apa, tapi tentu ada kesepakatan bersama. Tapi juga yang penting adalah pada periasnya untuk pengantin Jawa ini, karena perias itu menentukan ya selain make saja, tapi juga menentukan langkah-langkah tahapan-tahapan apa beserta keluarga besar untuk menentukan apakah di masa sekarang ini dan prosesi yang berjam-jam panjang sekali atau lebih disingkat. Oke. Kalau yang kita lihat malam ini, Bu, yang ya walaupun acara memang tengah berlangsung belum selesai seperti itu, apakah ini sesuatu yang cukup kompleks atau ada beberapa yang disederhanakan dari info yang Anda dapat? Ya, kalau disederhanakan memang ada ya, itu tergantung pada kesepakatan bersama antara dua belah pihak keluarga. Jadi setelah disepakati ya tentu akan dilaksanakan, tapi yang penting pakem-pakem yang inti itu tetap dijalankan. Oke. Kalau sebagian masyarakat memahami Midodareni adalah tadi mempelai pria dan keluarga datang seperti itu ya Bu, memberikan seserahan, lalu mempelai perempuan dipingit. Dari pemahaman sendiri Bu, apa yang bisa Anda tambahkan terkait makna dari Midodareni ini? Jadi kalau saya melihat makna Midodareni ini kan lebih dikhususkan pada pengantin perempuannya ya. Baik. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya Mbak Irina itu adalah akan melepas masa lajang dia. Dari yang dahulunya gadis, maka dia akan ketika menikah dengan Mas Kaisang akan menjadi, kita sudah disebut juga sebagai ibu, karena dia pada suatu saat akan melahirkan keturunan dari memiliki anak, dari suaminya tadi. Jadi ada satu perubahan. Jadi dari tahap masa lajang ke masa ketika dia menjadi istri dari Mas Kaisang. Baik. Kalau kita lihat juga bagaimana sebenarnya malam ini tadi dibuka dengan ada kata sambutan seperti itu dari masing-masing pihak keluarga dan juga baik, Ibu, kita punya visual terbaru dari Yogyakarta. Kita jeda sebentar ya Ibu, kita ikuti sebentar. Ini ada Gibran Rakabuming ya yang memberikan sepatah dua kata. Kita ikuti bersama pemirsa. Ijab kabul pada hari Sabtu siang berjalan dengan lancar dan semoga acara resepsi yang juga nanti akan diadakan di Kota Solo pada hari Minggu pagi dan malam juga diberi kelancaran. Dan yang paling penting adalah semoga acara pernikahan antara Kaisang dan Erina ini membawa berkah bagi warga sekitar, bagi warga Jogja dan Solo. Sekiranya itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila dari kami, keluarga dari Solo ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mohon kepada Bapak Abdul Muhaimin tumanggap keparengipun kulawarga calon temanten kakung. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Ibu Irmayanti Milyono, pemerhati budaya Jawa. Kita ya kembali, Ibu, tadi kita saksikan bersama ada sepatah dua kata dari Mas Gibran terkait bagaimana harapan untuk besok tentunya. Kalau kita lihat rangkaian dari pagi, Ibu Irmayanti, ada siraman, sungkeman, lalu malam ini ada Midodareni. Bagaimana Anda melihat jalannya kalau yang tadi pagi, tanggapan Anda seperti apa, Ibu? Ya kebetulan kan saya melihatnya dari TV ya, saya di Jakarta. Jadi itu masih menarik. Jadi saya ya terus terang bangga karena sebagai katakanlah orang Indonesia, di mana masih ada yang memperhatikan budaya Jawa, terutama dalam ritual perkawinan tadi. Nah, ya karena kebetulan Mas Kaisang itu putranya Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi satu yang sangat menarik karena bisa menjadi suatu pelajaran, suatu informasi tentang pengetahuan bagaimana
mengarungi suatu hidup itu penuh dengan makna dan tentu ada aspek budayanya tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Saya rasa tidak hanya di budaya Jawa saja ya, tapi kita kan kaya dengan budaya beragam tadi. Itu menjadi suatu perhatian yang bisa dinikmati oleh generasi muda. Baik. Kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran Gusti Kanjeng Ratu Hembas tadi pagi ya, juga bersama dari perwakilan dari Solo. Kalau melihat ini dari tanggapan Anda Ibu, ada seorang tadi ratu yang hadir untuk hari ini, tentunya ini bukan momen sembarangan, sangat spesial. Bagaimana Ibu Irmayanti melihatnya? Iya, tadi saya kan melihat di TV ya, saya surprise loh, kok Kanjeng Gusti Hemas berkenan hadir, itu satu yang sangat menarik sekali. Dan itu menjadi suatu momen di mana bagaimana seorang permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono bersedia hadir pada perkawinan, dan kebetulan saja perkawinan dari putra presiden. Tapi itu sesuatu yang menarik, karena baru pertama kali saya melihat bagaimana seorang permaisuri mau hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya di Jogja ini. Dan tidak hanya itu, juga dari perwakilan dari Kasunan Surakarta ya Ibu ya, tadi Anda bagaimana? Pakualaman. Pakualaman, baik. Ya, berarti ya. ada dua tokoh Dua, seperti ya. itu ya. Dan ini berarti dengan kata lain bahwa ini pertama kali apakah Ratu seperti itu dan juga Pakualaman terlibat dalam pendidikan publik? Ini kalau saya melihat, ya kemudian salah satu tulisan saya itu tentang perkawinan Jawa. Jadi sesuatu yang sangat menarik, karena penguasa-penguasa kerajaan Jogja di masa lalu itu, Pakualaman dan Kesultanan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu bagus sekali. Oke, dan tentunya tadi sampai GKR Hembas juga mengungkapkan bahwa ini perayaan yang spesial, bagaimana budaya kita bisa dinikmati bersama, khususnya kaum muda untuk memahami. Ini Anda melihat pesan dari GKR Hembas sendiri di sosial media yang menyebutkan nguri-uri ya Bu ya. Bagaimana? Iya. Ya, itu bagus sekali, karena kan harus dilestarikan. Kalau tidak kita, siapa yang akan melestarikan? Baik. Sama generasi muda itu patut melestarikan, sehingga kalau menurut saya ketika mungkin kawan-kawan dari Mas Kaisang atau Mbak Erina melihat pada satu kan bisa timbul keinginan untuk nanti kalau saya akan menikah mungkin saya akan seperti itu, tidak hanya pada budaya Jawa tapi budaya yang lain kan, itu saja. Jadi semacam sesuatu yang pemicu untuk bisa melestarikan budaya Jawa lewat ritual perkawinan ini. Oke. Kalau bicara mengenai setiap keturunan Jawa, Ibu, apakah memang wajib melakukan prosesi yang seperti yang kita lihat hari ini, atau memang sebenarnya tidak wajib? Dari tanggapan Anda sendiri, untuk semua misalnya keturunan Jawa. Oh ya, kalau menurut saya, itu mana suka pilihan. Pilihan. Jadi gitu. Karena kita kan tidak bisa dikekang, harus ini, harus A, harus B. Jangan lupa, generasi mudanya, anak-anak kita itu belum tentu mungkin tidak terlalu suka atau apa, karena kan prosesi dengan adat budaya Jawa ini kan cukup panjang. Tapi bagaimanapun juga ini suatu choice ya untuk masyarakat, dan juga memicu generasi muda atau siapapun itu bisa menyenangi budaya Jawa. Dan menurut saya tidak harus budaya Jawa saja, karena di Indonesia kan banyak budaya-budaya yang lain, dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi melestarikan lewat salah satu dengan bentuk ritual atau perkawinan Jawa tadi. Baik, dan memang prosesnya ya tidak sesimpel pernikahan modern pastinya ya Bu ya. Ada perlu banyak detail, kesabaran, dan kalau kita lihat sekarang visual yang sedang ada di terkini seperti dari Yogyakarta, ada penyerahan seperti seserahan seperti itu Ibu. Kalau kita pahami bersama maknanya seperti apa Ibu, karena saya tahu ini mungkin seserahannya perlengkapan sehari-hari atau seperti apa sebenarnya kalau dalam ritual Jawa. Seserahan itu kan sebetulnya seperti mengikat kan, jadi tanda ikatan antara memberikan bingkisan ya. Kalau di masa lalu kan bingkisannya itu adalah misalnya berpadi, jagung dan sebagainya. Tapi untuk masa sekarang tentu bingkisan tadi akan pasti berbeda. Bisa keperluan sehari-hari, makanan atau baju atau sepatu dan sebagainya. Kadang-kadang kalau saya pernah melihat
ada yang ditanyakan kamu ingin apa, nanti dia Baik. apa dan sebagainya, maka keluarga masing-masing keluarga akan memberikan sesuai dengan keinginan anaknya. Itu sesuatu yang menarik. Baik, adakah sesuatu yang memang wajib seperti itu ketika ada prosesi seserahan ini, Ibu? Selain tadi mungkin tergantung permintaan dan juga memang perkembangan zaman. Tapi kalau dari pakemnya yang wajib harus ada apa, Ibu? Nah, pakem yang wajib itu ya seperti tadi, jadi ada bingkisan, masing-masing keluarga akan memberikan bingkisan tadi. Nah, itu tadi itu sesuatu yang wajib kalau dalam upacara perkawinan ada tahapan-tahapan yang satu dihilangi, maka kesakralan dari perkawinan itu kan menjadi berkurang. Oke, Jadi yang itu tidak kita harapkan. baik. Karena kalau hitungan persen harus 100% sesuai dengan pakem-pakemnya. Oke. Ibu, kalau bicara mengenai busana, ini menarik juga yang kita bisa gali. Bagaimana kalau saya, ya koreksi kalau saya kurang tepat, ini kalau Presiden Jokowi dan keluarga menggunakan busana nuansa Solo seperti itu, sementara keluarga Erina Jogja mungkin, karena base campnya agak beda, betul seperti itu Ibu? Iya, Aha. sebentar gitu ya. Aha. Kalau di Jogja ada mondolan, Ya, ya. ada seperti Aha. uletan. Kalau Solo enggak apa-apa menurut saya, itu sesuatu Oke. yang menarik. Jadi mix budaya, jadi perkawinan ini menjadi salah satu contoh juga mix antara kebetulan budaya Jogja dan Solo, karena lewat sejarahnya itu Ya. 18 kan sudah Mataram kan dipecah menjadi Jogja dan Solo. Jadi dengan adanya perkawinan dari Mas Kaisang, ini menjadi sesuatu yang menarik. Bisa menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa budaya itu bisa berkembang. Tidak harus ikutin sesuatu, tapi bisa kita combine sehingga menjadi sesuatu yang lebih menarik, bermakna bagi kehidupan kita. Oke, mungkin juga tadi karena Pak Jokowi berasal dari Solo, itu kenapa mungkin keluarga menggunakan adat Solo malam ini ya Bu ya, Iya. sementara Iya. keluarga Erina dari Jogja. Dan kalau kita juga pahami bahwa Solo dan Yogyakarta ikatannya luar biasa ya Bu, dari sejarah budaya seperti itu. Saya pun ya sempat beberapa kali belajar di Jogja, ke museum, itu luar biasa bagaimana raja di zamannya memberikan influence yang luar biasa untuk masyarakat, dan sampai saat ini budaya Jogja dan Solo sangat terikat satu sama lain. Ibu, kalau kita lihat sekarang juga prosesi seserahan sudah berlangsung seperti itu, ini foto bersama. Biasanya akan diikuti prosesi apa Bu setelah ini? Nah, setelah ini sebenarnya kan itu acara selesai, tapi Baik. yang penting pengantin calon jadi ada istilah, jadi Mbak Erina itu sudah bisa disebut sebagai pengantin perempuan. Baik. Kalau tadi waktu siraman masih disebut calon. Jadi kan dia nanti akan berdiam diri di kamar pengantinnya, lalu sambil merefleksikan diri sampai jam 12 malam. Iya. Sambil merenung bahwa langkah-langkah berikutnya, karena dia kan menjadi manusia baru kan, yang dahulunya gadis, nanti akan dia menjadi istri dari Mas Kaisang. Baik, dan pengantin perempuan ini juga saya dengar belum boleh tidur ya Bu ya, sebelum jam 12 Belum malam boleh, ya? jadi batasnya jam 12 malam. Aha. Jam batasnya itu mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Baik, dan ini Sambil merefleksikan diri. aha. Ya. Dan menarik kalau kita lihat juga Midodareni ini asal katanya dari widadari ya Bu ya. Ya, jadi sebetulnya ada cerita bahwa Midodareni ini tuh ada suatu legenda tentang Joko Tarub. Jadi Joko Tarub itu seorang pria biasa, kemudian dia berjalan di hutan, melihat ada bidadari yang sedang mandi di suatu sendang atau suatu kayak danau kecil begitu. Lalu dia timbul keinginan mengambil salah satu selendang dari bidadari itu yang namanya Nawang Wulan. Nah, dari situ ketika teman-temannya pada berangkat ke Kayangan, maka tinggallah ini tadi, Nawang Wulan tadi. Nah, itu tadi menjadi salah satu pengaruh atau mitos, cerita legenda untuk malam Midodareni ini. Karena menurut konon ceritanya, Nawang Wulan itu setiap bulan purnama dia akan menengok anaknya. Dan seperti itu. Baik.
maknanya luar biasa sekali dan kita bisa memahami bersama bagaimana budaya Jawa tadi diperlihatkan. Walaupun ini bukan sesuatu yang baru untuk banyak pihak, saya pun sering melihat ini, tapi lagi-lagi belajar lagi dan melihat keragaman yang kita punya ini luar biasa ya Ibu ya. Sangat memanjakan mata, colorful seperti itu. Baik, Ibu Irma, kita akhiri untuk dialog hari ini karena memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih untuk insight dan juga waktunya. Sehat-sehat Ibu. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Baik, kami akan jeda dulu dan nanti akan bergabung bersama kami rekan kami Megalatu.